Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Oktavianti, absen 13 dari 11 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teks karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pengertian karya ilmiah menurut ahli. Yang pertama, Munawar Syamsuddin. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kedua, Yamilah dan Samsoi Rizal. Ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu, dikenal dengan ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, Brotowijoyo. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Dan yang terakhir, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti dalam bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian.
Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang ke-8, bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca menjadi bingung. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang lugas. Yang kedua, menghindari makna ganda atau ambigu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku atau formal. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa makna denotatif. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Langkah-langkah membuat karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Yang kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, survei lapangan. Kelima, membangun bibliografi. Keenam, menyusun hipotesis. Ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Kedelapan, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Kesembilan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Kesepuluh, menganalisis dan menginterpretasikan data. Dan yang ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Berikut ini adalah salah satu contoh karya ilmiah yang saya buat. Di sini terdapat halaman judul yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu judul dan nama penulis. Judul dari karya ilmiah yang saya buat adalah Maraknya Pergaulan Bebas di Indonesia. Selanjutnya ada kata pengantar yang terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur, ucapan terima kasih, salam penutup, tempat dan waktu penulisan, tanda tangan penulis, dan nama penulis. Berikutnya ada daftar isi. Daftar isi berisikan poin-poin yang akan dibahas pada karya ilmiah. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian bab 2, pembahasan terdiri dari pengertian pergaulan bebas, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, dampak maraknya pergaulan bebas di Indonesia, serta cara mencegah maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Dan bab 3, penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Pada slide ini terdapat bab 1 dan bab 2. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan.
Latar belakang berisikan dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang akan disampaikan. Kemudian ada rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada tujuan, yaitu untuk apa kita membuat karya ilmiah ini. Lalu bab 2, pembahasan. Di sini kita membahas pengertian pergaulan bebas, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, dampak maraknya pergaulan bebas di Indonesia, serta cara mencegah maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada bab 3 dan daftar pustaka. Bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber referensi dari pembahasan karya ilmiah ini. Sekian video presentasi teks karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.